Ini di layar Bapak Ibu harusnya sudah ada slide terkait dengan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM ya. Yang belum tampil slide-nya nggak apa-apa ya, sampaikan via chat. Jadi nanti kita tungguin sampai filenya muncul gitu ya. Nanti juga paparan ini akan kita share kepada Bapak Ibu semua. Ini sistematika penjelasan kita. Jadi kita akan jelasin mengenai dasar hukumnya. Yang kedua adalah pengembangan kapasitas profesi PPK dan PPSPM. Yang ketiga itu adalah penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Yang keempat itu adalah sistem informasi penilaian. Nah, penilaian kompetensi PPK PPSPM. Inilah yang namanya SIMAS paten nanti. Gitu ya. Terakhir itu adalah kesimpulan dan tindak lanjut. Jadi nanti kita akan bahas kelima poin ini di sesi ini ya Bapak Ibu ya. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Ya. Kemudian ada PP 50 tentang perubahan PP 45. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada PMK 50 2018 tentang standar kompetensi kerja SK3 khusus bagi KPA, PPK, dan PPSPM. Nah, kemudian ini surat Menpan yang baru terkait dengan status jabatan PPK dalam jabatan ASN. Nah, ini yang baru ini Bapak Ibu. Kan mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini sudah mendengar mengenai masalah delayering ya. Jadi perubahan dari struktural menjadi fungsional. Nah, salah satunya ini. Jadi kita buka nih jabatan fungsional khusus untuk mengakomodir PPK, PPSPM gitu ya. Nanti ada juga untuk bendahara. Kalau bendahara kan kita melalui SIM Serba kan ya. Nah, kalau untuk PPK PPSPM kita melalui SIMAS paten gitu ya. Kemudian ada juga PMK 211 tahun 2019 ini terkait tata cara penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Yang diatur dalam PMK 211 itu adalah syarat umum. Jadi hanya syarat globalnya saja, belum syarat khususnya. Nah, syarat khusus diatur di mana? Itu diatur dalam pengumuman resmi dari Ditjen Perbendaraan. Nah, itu. Kemudian ini ada Perdirjen 5 ya, tentang petunjuk teknis penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker Pengelola APBN. Oke. Jadi setelah adanya perubahan, tadi kan PP 45 ya awalnya ya, kemudian kita rubah menjadi PP 50 ya. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM. Jadi tugas pembinaan yang ada di sini itu bukan pada PPK Satker. Maksudnya PPK yang saya maksud di sini adalah pejabat pembina kepegawaian ya, bukan pejabat membuat komitmen nih Bapak Ibu. Beda ya. Jadi sama-sama PPK nih singkatannya. Jadi melakukan pembinaan untuk KPA, PPK, PPSPM itu oleh Menteri Keuangan, bukan oleh pejabat pembina kepegawaian di Satker. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pembinaan itu terdiri dari yang pertama, Menkyu harus menetapkan standar kompetensi dulu. Ini ya. Kemudian yang kedua, ada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Itu. Nah, untuk penetapan standar kompetensi sendiri itu diatur melalui PMK 211 tadi. Jadi nanti akan ada sertifikat-sertifikat nih. Contoh kayak PPK nanti ada sertifikat SNT, PPSPM ada sertifikat PNT. Untuk bendahara kan BNT ya. Nah, kurang lebih udah familiar kalau untuk bendahara. Kemudian ketentuan mengenai standar kompetensi nanti diatur melalui PMK, yaitu di PMK 211. Kemudian ketentuan lebih lanjut, tata cara penyelenggaraan pendidikan pelatihan diatur dalam PMK juga. Nah, di sini pihak yang akan melaksanakan itu adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi bukan KPPN ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi nanti untuk diklatnya itu sendiri, pelatihan, pendidikan latihan, itu yang melaksanakan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, bukan KPPN. Itu ya. Banyak sih Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan mengenai, Pak, kita mau sertifikasi bendahara nih, kita mau ikut diklat bendahara nih. Gimana ikutnya? Nanyanya ke KPPN gitu kan ya. Nah, itu salah tempat Bapak Ibu. Jadi sejak berlakunya PMK ini, PMK 50 ini, ya, PMK, PP 50 ini, pembinaan itu memang ada di kita, tapi kita menetapkan standar kompetensi. Ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaraan.
Nah, untuk pendidikan dan pelatihannya sendiri ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, gitu ya. Oke. Berikutnya ini juga terkait dengan surat tadi yang saya sampaikan, surat Menpan ya, terkait dengan delayering nih. Jadi nanti akan ada eh, perubahan dari struktural menjadi fungsional. Ini yang kita ingatkan kepada Bapak Ibu semua. Ini yang harus kita ingatkan. Kan beberapa waktu lalu itu kan Pak Presiden sudah menetapkan Perpres terkait dengan jabatan fungsional terbuka maupun tertutup. Ya, sebetulnya ini sama nih. Rumpunnya sama di rumpun perbendaraan. Ini ketentuannya. Pada dasarnya jabatan itu eh, bukan jabatan sih kalau dibilang ya, tapi melainkan kewenangan gitu loh. Sebagai contoh ini, disampaikan dalam surat Menpan, berdasarkan Permen 453 tentang jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN, APK APBN, dan Permen 454 terkait dengan PK APBN, PPK telah ditetapkan sebagai salah satu tugas dalam jabatan ASN. Jadi kalau kita bilang di sini, awalnya PPK ini sifatnya seperti tugas tambahan gitu loh. Jadi siapa yang di SK-kan, ya dia dapat kerjaan PPK kan gitu. Ya, kalau yang dulu kan seperti itu. Jadi siapa yang di SK-kan dialah menjadi PPK kan gitu. Tapi kerjaan originalnya misalnya dia adalah seorang kasubag umum misalnya atau kepala seksi A misalnya kan. Nah, jabatan-jabatan itu tidak ditinggalkan tetapi merangkap. Jadi kesannya seperti merangkap. Dia punya jabatan asli originalnya dia juga punya jabatan PPK-nya gitu ya. Dia punya jabatan PPK-nya gitu. Nah, kemudian di sini tentukan juga bahwasanya PPK adalah bukan jabatan melainkan kewenangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nantinya berpikir, oh ketika saya jadi PPK itu berarti jabatan saya PPK, bukan. Ya, PPK itu adalah kewenangan. Pejabat pembuat komitmen itu adalah kewenangan. Artinya, ketika ini nanti sudah jalan sertifikasi PPK, PPSPM, tidak harus APK APBN itu menjadi PPK. Nggak harus. Oh, misalnya nih, oh saya APK APBN nih di kantor ini, satu-satunya. Berarti saya dong yang wajib jadi PPK. Bukan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi penunjukannya bukan seperti itu. PPK yang ada di sini adalah kewenangan. Gitu. Ya, jadi bisa ditunjuk siapapun. Misalnya, oh saya bukan ini nih, saya nggak punya APK APBN nih, gitu kan ya. Saya bukan APK APBN misalnya, kepala seksi apa misalnya kan. Nah, ditunjuk sebagai PPK, boleh nggak setelah peraturan ini? Boleh, karena PPK itu adalah kewenangan, bukan jabatan. Sekali lagi saya sampaikan ya, jadi ini bukan jabatan tapi kewenangan, gitu ya. Nah, syarat mendapatkan kewenangan ini untuk memiliki kewenangan PPK, itu syaratnya adalah harus memiliki sertifikat kompetensi PPK. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi nanti jangan salah paham. Oh, ketika sudah berlaku nih eh, sertifikasi PPK PPSPM berarti wajib nih. Yang nggak punya berarti nggak bisa nunjuk PPK. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, PNS yang diberikan kewenangan sebagai PPK tetapi tidak menduduki jabatan fungsional analis perbendaraan APK APBN dan PK APBN, maka kewenangan sebagai PPK menjadi tugas tambahan. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Misalnya ya, Bapak Ibu sebagai eh, tadi misalnya kepala seksi di struktural misalnya, tapi ditunjuk sebagai PPK masih sah-sah aja, boleh-boleh aja gitu loh. Jadi ini tidak mengikat secara hukum ya. Oh, saya kalau APK APBN berarti saya harus PPK. Nah ini jangan sampai ada mindset seperti itu nantinya. Takutnya nanti kantor nggak jalan Bapak Ibu gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai ada persepsi-persepsi seperti itu ya. Yang pasti kalau seseorang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPK, dia boleh ditunjuk menjadi PPK. Terlepas jabatannya apa, ya boleh APK APBN misalnya, struktural misalnya, ya itu boleh menjadi seorang PPK. Nah itu, jadi paradigma kita ketika menjadi jabatan fungsional itu banyak yang mikir keliru ya Bapak Ibu ya. Orang banyak mikir, oh ketika saya menjabat jabatan fungsional berarti selamanya saya menjabat itu terus. Salah ya Bapak Ibu ya. Itu paradigma yang mohon maaf salah gitu ya. Karena jabatan fungsional ini melekat pada individu nantinya. Jadi dia punya kewenangan nih.
Ini pada dasarnya seluruh jabatan fungsional sih, tidak hanya ini, tidak hanya jabatan apa, tidak hanya jabatan ibaratnya, oh kalau misalnya saya punya kewenangan PPK ya berarti ini apa, saya harus jadi PPK terus gitu selamanya, bukan. APK APBN, ini saya jelasin ya, APK APBN itu punya 3 rumpun jabatan. PPK, PPSPM, penyusun laporan keuangan golongan 3. Jadi kalau suatu saat dia sebagai APK APBN ditunjuk sebagai tiga-tiga ini, ya sah-sah saja, boleh. Jadi tidak harus oh saya APK APBN terus saya melulu jadi PPK terus, bukan seperti itu ya. Jadi bisa jadi PPSPM, bisa juga jadi penyusun laporan keuangan gitu. Terus kalau misalnya Pak, ternyata di kantor kami APK APBN ada 4 misalnya, ternyata yang dibutuhkan hanya satu-satu untuk jabatan. Misalnya PPK, PPSPM sudah ada, kemudian ada penyusun laporan keuangan, yang satu nggak dapat jabatan nih, nggak ditunjuk. Nah itu gimana? Ya boleh-boleh aja. Itu terserah pimpinan kita gitu loh. Jadi jangan sekali-kali memaksakan, oh ketika saya APK APBN berarti saya harus menjadi jabatan tertentu, misalnya PPK, PPSPM bendahara, penyusun laporan keuangan. Nah, itu paradigma yang sekali lagi kita bilang itu salah gitu loh. Jadi tidak ada keharusan ya Bapak Ibu ditetapkan pada jabatan itu. Ya, itu. Jadi kemarin waktu kita share pengumuman 1, itu banyak sekali yang bertanya kepada kami, Pak, ini kami Pak, itu terutama terkait PPSPM ya. Jadi kita review dikit terkait dengan pengumuman 1. Izin sebentar ya, saya buka dulu slide-nya. Ini pertanyaan yang sangat berulang. Jadi banyak sekali yang menanyakan terkait ini gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini terkait dengan pengumuman 1. Di layar Bapak Ibu sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di mana aja ini bisa. Kita udah sediakan di KPPN Fund ya ini ya. Jadi ini ada pengumuman 1. Yang paling yang paling mengejutkan di pengumuman 1 itu terkait dengan PPSPM. Kalau PPK enggak ya. Kalau PPK ya biasalah sama dengan tahun lalu. Nah, PPSPM ini yang agak unik. Jadi ini contohnya, penilaian kompetensi PPSPM. Gitu ya. Ini. Jadi dia harus berstatus ASN, prajurit TNI atau anggota Polri. Pendidikan paling rendah diploma 3 sederajat. Golongan paling rendah 3A atau sederajat. Memiliki sertifikat pelatihan PPSPM yang diterbitkan oleh BPPK. Nah, ini. Kemudian berikutnya, refreshment PPSPM. Berstatus sebagai ASN TNI Polri, pendidikan paling rendah D3 atau sederajat, golongan paling rendah 3A atau sederajat, menduduki jabatan PPSPM, jadi harus menduduki jabatan PPSPM, kemudian merangkap jabatan struktural, tidak memiliki sertifikat pelatihan PPSPM, mengikuti penyegaran PPSPM. Kalau boleh saya simpulkan, kalau untuk konversi, oke lah Bapak Ibu yang sudah pernah diklat, ya kan? Clear ya, artinya dia tidak harus struktural. Tapi kalau yang selama ini belum pernah ikut diklat PPSPM, kan harus melalui mekanisme ini nih. Artinya apa? PPSPM itu harus menduduki jabatan struktural. Nah, ini yang agak ruwet memang, gitu ya. Jadi bukannya kita menutup kemungkinan ya, tapi karena analis APK APBN itu sendiri, itu disyaratkan memang harus merangkap jabatan struktural di sini. Kalau Bapak Ibu yang pelaksana mengikuti diklat ini, diklat PPSPM, oke lah kalau yang lalu-lalu ya, sekarang syarat untuk mengikuti pelatihan PPSPM ini pun harus struktural. Gitu. Rata-rata dia terikat. Ada keputusan-keputusan di kantor, keputusan-keputusan di eselon 1 yang menyatakan jabatan PPSPM ini melekat pada jabatan-jabatan struktural tertentu. Contohnya di Kemenkyu sendiri. PPSPM untuk KPPN itu kasubag umum. Itu melekat sudah. Gitu loh. Jadi otomatis ketika kita mau menjadi PPSPM, dia harus struktural. Nah, ini yang agak ruwet memang. Gitu ya. Kalau PPK biasa ya. PPK masih biasa. Memang arahannya sama ya, memiliki jabatan struktural juga. Kurang lebih sama. Gitu ya. Tapi nanti kalau untuk PPK, saya yakin karena sudah banyak PPK itu memiliki sertifikat pelatihan. Apalagi di sini yang diakui ada tambahan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sertifikat pelatihan PPK, tidak hanya sertifikat PBJ, tapi ada juga
penyegaran penyelesaian tagihan. Ini banyak sekali PPK yang sudah mengikuti diklat ini, gitu ya. Oke. Nah, ini syarat yang ada di untuk ini ya, untuk konversi ya ke sertifikasi PPK PPSPM. Baik, kita kembali ke slide ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan, dengan berlakunya pengumuman 1 itu bukan berarti ketika saya APK itu wajib dijabat wajib ditunjuk PPK. Nah, itu paradigma yang salah gitu ya. Pada dasarnya semua jabatan fungsional seperti ini. Misalnya Bapak Ibu, jabatan fungsional peranata komputer ditunjuk bukan pemegang peranata komputer. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu loh. Jadi bukan berarti ketika dia menjadi seorang fungsional peranata komputer, dia wajib megang peranata komputer. Enggak seperti itu. Itu pada kenyataannya memang seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ke depannya pengelolaannya mungkin gerombaknya pasti secara nasional oleh Menpan RB ya pastinya ya. Tidak mungkin satu-satu kan gitu. Baik, itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ini data pengelola perbendaraan tahun 2019. Jadi ini data awal ya. Jadi kalau boleh saya mengingatkan kembali, ini pada dasarnya waktu dulu kita ada pendataan pejabat perbendaraan. Nah, pendataannya bertahun-tahun ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang satker yang rajin ngisi, ada satker yang rajin nggak ngisi gitu ya. Nah, itu akan kita gunakan sebagai data awal. Ini data awalnya nih. Jadi kurang lebih ada 18.000 PPK, ada 17.000 PPSPM, 26.000 bendahara, jadi ini termasuk bendahara pengeluaran pembantu, termasuk juga bendahara penerimaan, kemudian ada 10.000 PPABP, kemudian ada 20.000 pengelola SAI. Nah, ini gitu ya. Jadi ini data awal kita. Inilah target yang akan disertifikasi. Gitu ya. Nanti akan adanya pengembangan kapasitas dan profesi. Jadi tidak hanya kalau kita pegang PPK ya sudah mentok. Kita hanya sebagai ibaratnya tadi kewenangan-kewenangan tok. Nah, itu tidak ada karirnya. Nah, ini paradigma yang beda juga. Sekarang kita udah sediakan jafungnya nih. Jafung APK APBN dan jafung PK APBN. Nah, itu. Jadi nanti ada pengembangan kompetensi. Ingat, analis yang ahli media ya kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa memiliki usia pensiun sampai 60 tahun. Jadi setara dengan eselon 2 gitu. Jadi ini jabatan karir juga ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi jabatan yang sekedar ya tadi kewenangan sesaat ya, kurang lebih gitu ya. Oke, berikutnya ini urgensinya. Urgensinya. Kenapa sih harus ada penilaian kompetensi kan gitu. Yang pertama jelas amanah peraturan. Jelas ya. Jadi peraturan kita sudah mewajibkan setiap pengelola perbendaraan itu memiliki standar kompetensi atau sertifikat kompetensi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah IKPA. IKPA 2016, 17, 18, 19, 20 belum optimal. Masih banyak satker yang terutama ini ya, terlambat mengajukan SPM, terutama yang batas akhir 17 hari kerja. Waduh, tambah banyak. Ini sampai data 2018 saja ya yang ada di sini ya. Dan ini data secara nasional. Nah, untuk KPPN Palembang sendiri 2019 lalu ya kan? 2019 lalu nilai kita bagus Bapak Ibu. 95,8 kalau nggak salah. 2020 anjlok 94,8. Nah, itu di bawah target IKPA nasional untuk KPPN 95,0. Bisa kita simpulkan gimana? Nah, mungkin sekarang oke lah, orang-orang pada tahu, ini ada pandemi nih, gitu ya. Pandemi kan ada relaksasi. Tapi ingat, walaupun relaksasi, IKPA tetap dinilai. Gitu. Sebagai contoh 2020. Sebetulnya ketika Bapak Ibu ya udah kita buka-bukaan ya dikit ya. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan kontrak dan terlambat 5 hari kerja misalnya, kan batasnya 5 hari kerja setelah tanda tangan nih, ya kan? Satker mengajukan kontrak ke KPPN harus melampirkan dispensasi. Ya. Kalau kita mengacu pada ND relaksasi, sebetulnya Bapak Ibu tidak mengajukan dispensasi pun tetap harus kami terima. Nah, tapi kan tidak ada efek edukasinya nih. Gitu ya. Karena apa? Walaupun 5 hari kerja diterima oleh KPPN,
tetap IKPA-nya dinilai. Nah, sebagai bahan pembelajaran kita putuskan nih di KPPN Palembang. Jadi pimpinan KPPN Palembang bikin kebijakan tetap pakai dispensasi supaya ada efek jera, supaya ada kesadaran bahwasanya yang bersangkutan ini melanggar aturan. Ternyata nggak membaik. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kondisi yang real gitu loh, real yang kita alami nih, gitu ya. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu urgensinya. IKPA itu harus tambah baik, harus maksimal gitu ya. Itu. Oke, ini standar kompetensi PPK PPSPM ada di PMK 50 ya, 2018. Nah, ini sudah ada kodifikasinya. Ada kodifikasinya. Ini dari Permenpan ya ini ya. Nah, jadi PPK itu kurang lebih menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Jadi katakanlah dia tidak ditunjuk PPK tapi melaksanakan ini, misalnya ini bagian perencanaan nih. Ini kan kalau boleh dibilang 1 sampai 5 ini perencanaan, 6 sampai 11 ini pelaksanaan. Misalnya dia tidak ditunjuk sebagai PPK, dia menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Kalau umumnya kita menyampaikan ini apa? Rencana kegiatan tahunan RKT atau misalnya dia RUP, rencana umum pengadaan. Nah, misalnya PPK diberikan tugas untuk melaksanakan ini, dia tetap dapat angka kredit. Jadi bukan berarti dia harus ditunjuk sebagai PPK. Itu tadi ya balik-balik ya. Itu. Ini berlaku untuk seluruh Japung ya. Jadi bukan hanya Japung terbuka, tertutup juga sama, gitu ya. Jadi seluruh Japung seperti ini. Kemudian di sini ada menyusun kebutuhan anggaran pengadaan barang jasa. Ini kan ngurusin RKKL. Sedangkan kalau kita tahu sendiri ya, namanya RKKL, operator anggaran, yang ada itu adalah admin, operator anggaran, ada KPA, langsung approval-nya KPA. Nah, tapi kalau PPK bantuin, dapat di angka kredit. Nah, itu. Kemudian PPK menyusun spesifikasi teknis, kalau ini wajib ya memang ya. Kemudian harga perkiraan, menyusun rancangan kontrak pengadaan barang jasa. Nah, ini pemaketan. Nah, itu juga dapat angka kredit. Gitu ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelaksanaan, di sini melakukan persiapan pengadaan barang jasa secara swakelola, melakukan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Nah, ini juga masuk kompetensi PPK. Menyampaikan perjanjian atau kontrak yang dilakukan kepada kuasa HUN. Nah, ini jadi kompetensi. Ketika nanti Bapak Ibu misalnya menyampaikan kontrak terlambat kepada KPPN, nah ini angka kreditnya nanti kena nih. Itu ya. Jadi nanti angka kreditnya akan kena. Jadi mohon hati-hati. Gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya, menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara. Nah, misalnya hak tagih kontraktual atau UP atau GU. Nah, itu kan ada nih pengujiannya. Nah, ini masuk kompetensi PPK juga. Kemudian menerbitkan surat perintah pembayaran SPP, mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang atau jasa. Nah, misalnya yang bersangkutan bukan PPK tapi ditunjuk sebagai pengendali kegiatan, ya tetap aja dapat angka kredit, gitu ya. Jadi kurang lebih ini adalah kompetensi yang harus dimiliki PPK yang bisa dapat angka kredit, ya. Nah, berikutnya untuk PPSPM, ini ada 3 macam aja. Menguji dokumen permintaan pembayaran, membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia, menerbitkan surat perintah membayar. Jadi kalau lebih condong ini memang PPSPM. Kalau PPSPM tidak ditunjuk sebagai PPSPM, susah dia dapat angka kredit. Gitu ya. Tapi ingat, ketika sudah jadi APK APBN, tidak ada lagi batasan PPK, PPSPM, penyusun laporan keuangan. Dia bisa ditempatkan dalam jabatan manapun. Nanti boleh silakan Bapak Ibu cek lagi di PMK 50 atau Permenpan ya 5354 terkait dengan kompetensi PPK PPSPM. Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dapat angka kredit gitu ya. Jadi memang tidak melulu harus ditunjuk sebagai PPK atau PPSPM gitu. Berikutnya ini substansinya ya. Yang pertama ruang lingkup, PPK PPSPM pada Satker KL tidak termasuk pada BA BUN. Jadi kalau BA BUN dia nggak perlu sertifikat kompetensi PPK PPSPM, ini nggak perlu gitu ya. Tapi kalau untuk KL wajib gitu.
Kemudian skema penilaian nanti, yang pertama adalah adanya uji kompetensi atau pengakuan sertifikat profesi pengadaan barang jasa. Nah, untuk 2021 ini ditambah ya, pengakuan sertifikat diklat pengujian tagihan. Nah, ini ditambah nih di sini. Kemudian untuk penilaian kompetensi PPSPM sendiri memang ada uji kompetensi PPSPM. Nah, banyak yang nanya, Pak, kemarin kita udah ujian kompetensi, Pak. Nah, uji kompetensi yang kemarin dilaksanakan itu adalah ujian sosiokultural, Bapak Ibu. Itu ya. Jadi itu memang soft skill kompetensi PPK PPSPM, tapi tidak menjamin Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk Jafung. Gitu ya. Mohon dibedakan Bapak Ibu. Banyak sekali yang berasumsi ketika sudah ikut uji kompetensi kemarin, dia berhak Jafung. Nah, ini beda nih. Ya. PPK PPSPM yang berhak untuk diangkat dalam jabatan fungsional APK APBN adalah PPK PPSPM yang sudah memiliki sertifikat kompetensi PPK dan PPSPM dan telah mengikuti uji kompetensi PPK atau PPSPM. Itu ya. Jadi mohon maaf kalau yang mendaftar analis APK tapi kemarin belum memiliki sertifikat kompetensi PPK, tetap tidak bisa kami approve. Tetap tidak lulus. Nah, itu kondisinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada memang ini bukan syarat mutlak, bukan ini syarat satu-satunya ya. Gitu. Oke, yang ketiga, skema penilaian kompetensi pada masa peralihan ya. Jadi kita anggap 6 tahun sejak PMK, artinya 6 tahun sejak 2020 ya. 2019, sorry. 2019, itu kita masih masa peralihan nih. 6 tahun, panjang ya Bapak Ibu ya. Sama kayak bendahara kemarin. Bendahara kemarin itu 4 tahun. Iya ya, Perpres 7 2016 ya. Nah, itu ada 4 tahun untuk bendahara. Kalau untuk PPK PPSPM ini ada 6 tahun masa peralihan. Nah, untuk penilaian kompetensi PPK, pengakuan sertifikat pelatihan PPK bagi PPK atau calon PPK. Nah, untuk calon PPK sendiri ini belum ada masanya. Jadi 6 tahun itu nanti bertahap. Ya, setiap tahapan syarat-syaratnya ditentukan melalui pengumuman resmi Dirjen Perbendaraan. Gitu ya. Kemudian pengakuan sertifikat pelatihan atau profesi PBJ, pengakuan SK jabatan struktural bagi PPK, uji kompetensi dengan penyegaran. Nanti ada penyegaran ya Bapak Ibu ya. Tapi penyegaran sepertinya kalau kemarin dengar-dengar dari DSP, penyegaran itu hanya dilaksanakan untuk pejabat struktural. Jadi kalau yang saat ini belum menjabat struktural itu nggak bisa ikut penyegaran ini. Itu ya. Itu info yang kita dapat dari pusat. Itu kemarin dari Mas Doni ya. Kemudian ada uji kompetensi PPK bagi PPK, kemudian ada pengakuan sertifikat profesi bagi calon PPK. Nah, ini. Jadi nanti ada masanya untuk calon PPK, ada lagi nanti. Bisa daftar untuk calon PPK. Kan nggak mungkin, tadi kan seperti saya bilang, PPK di satu kantor itu cuma satu misalnya, ya kan? Ternyata yang punya analis, sertifikat analis ini ada banyak. Ya itu mungkin aja. Tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Tidak menutup kemungkinan, ketika saya APK, APBN, PPK, ya berarti saya PPK terus-menerus. Nggak seperti itu. Itu paradigma yang salah ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian penilaian kompetensi PPSPM, ini ada pengakuan sertifikat pelatihan PPSPM, pengakuan SK jabatan struktural, jadi ada di sini pengakuan SK jabatan struktural bagi PPSPM. Memang disyaratkan kayaknya, karena bukan apa, secara aturan sih memang tidak ada tertulis ya, PPSPM harus jabatan struktural ini. Nggak ada kayak gitu Bapak Ibu. Tetapi di dalam penilaian kompetensi PPSPM memang ada pengakuan jabatan struktural. Gitu ya. Itu. Uji kompetensi dengan penyegaran PPSPM, kemudian uji kompetensi PPSPM bagi PPSPM itu sendiri. Oke, berikutnya ini ada persyaratan penilaian. Nah, secara umum persyaratan penilaian seperti ini. Pegawai ASN ya yang pasti ya, TNI, Polri ya kan. Pendidikan paling rendah D3 atau sederajat, golongan paling rendah 3A atau sederajat. Mohon maaf, kemarin waktu Jafung ada yang ngusul nih, masih golongan 2 sudah PPK. Ya nggak bisa, mohon maaf. Kita nggak bisa setujui yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian berikutnya telah mengikuti pelatihan PPK atau pelatihan PPSPM. Kalau yang sudah punya ini, ya alhamdulillah enak banget ini.
Karena apa? Dia tidak harus struktural, gitu ya. Yang kelima, telah mengikuti pelatihan penyelesaian tagihan bagi PPK yang memiliki sertifikat profesi PBJ, gitu ya. Nah, syarat lebih khusus, maksudnya yang lebih detail lagi, itu ada di pengumuman 1 PP 2021, gitu ya. Nah, berikutnya ini ada penyelenggara pelatihan. Penyelenggara pelatihan ini ada 3 macam yang ditunjuk. Yang pertama adalah BPPK itu sendiri, Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan. Kalau yang di Palembang itu yang dekat kuburan Cina itu Bapak Ibu. Itu ya. Itu Balai Diklat Keuangan. Biasanya kalau orang sini nyebutnya kampus TAN katanya. Kampus TAN Palembang. Nah, itu juga itu. Itu ya, BPPK. Kemudian ada Kementerian Negara atau lembaga bekerja sama dengan BPPK. Nah, ini contohnya untuk lingkup TNI ini paling sering nih. Jadi KL ngadain sendiri tapi kerjasama dengan BPPK. Nah, ini kemudian lembaga diklat KL yang terakreditasi oleh BPPK. Nah, jadi di sini tidak ada KPPN menyelenggarakan diklat ya. Sekali lagi kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Soalnya banyak sekali, Pak, diklat bendahara kapan, Pak? Pak, diklat PPSPM adanya kapan, Pak? Wah, kita nggak tahu jadwalnya ya, Bapak Ibu ya. Karena memang di dalam aturan itu dalam struktur organisasi Kemenkyu yang punya tupoksi penyelenggara pelatihan itu hanya Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, gitu ya. Berikutnya penyelenggaraan penilaian kompetensi. Nah, untuk penilaian kompetensi ini itu dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaraan, Sekyu Direktorat Sistem Perbendaraan selaku unit penyelenggara. Ya, kalau KPPN karena DSP ini hanya ada di Jakarta, vertikalnya di daerah itu namanya unit pelaksana. Itu adalah masing-masing KPPN. Jadi kita di sini hanya penilaian kompetensinya aja. Bapak Ibu udah memenuhi syarat, menuhin, lanjut. Nah, kurang lebih gitu. Itu tugas kewenangan KPPN. Tapi kalau untuk pelatihannya sendiri, misalnya kita kan ada nih pelatihan PPK. Oh, saya belum Pak pelatihan PPK. Nanti silakan koordinasi dengan BPPK, gitu ya. Nah, ini unit pelaksana kompetensi. Tadi ada BPPK itu sendiri, kemudian ada DJPB, KL, instansi lain yang mendapat penetapan dari unit penyelenggara. Jadi memang KL itu ada, Bapak Ibu. Ada. Beberapa KL itu mengadakan sertifikasi kompetensi itu di KL-nya itu sendiri. Itu. Memang ada ya, seperti itu. Nah, berikutnya sertifikat kompetensi. Bagi PPK yang telah lulus penilaian, ya, nanti dapat sertifikat namanya PNT, PPK Negara Tersertifikasi. Kalau untuk PPSPM namanya SNT, PPSPM Negara Tersertifikasi. Nah, ini masa berlaku sertifikatnya nanti 5 tahun. Selama 5 tahun ini, Bapak Ibu bisa ditunjuk sebagai, misalnya punya PNT, ya bisa ditunjuk sebagai PPK. Gitu ya. SNT misalnya, Bapak Ibu bisa ditunjuk sebagai PPSPM, walaupun bukan seorang jafung. Ya, misalnya Bapak Ibu, wah Pak, saya belum jafung nih, tapi saya ditunjuk PPSPM karena punya SNT. Boleh enggak? Boleh. Gitu ya. Jadi syarat untuk menjabat itu adalah sertifikat ini, bukan jafungnya itu sendiri. Gitu ya. Oke. Sertifikat kompetensi dapat diperpanjang dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL minimal 1 kali dalam masa 5 tahun. Jadi nanti akan ada penyegaran Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah mau habis nih, di kami itu ada monitoringnya nanti. Jadi misalnya PNT yang habis untuk 2025 misalnya, ini daftarnya. Nah itu nanti akan ada dipanggil untuk diklat refreshment. Sekali lagi, kalau diklat yang manggil siapa? BPPK. Nah itu ya. Oke, terakhir ini ketentuan peralihan. Dalam jangka 6 tahun terhitung sejak PMK berlaku, nah ini ada masa peralihan. Ada masa peralihan. Nah, di masa peralihan ini ada nih pegawai ASN, TNI, Polri yang diangkat sebagai PPK PPSPM paling singkat 2 tahun secara kumulatif. Harus 2 tahun kumulatif ya. Yang memiliki pendidikan paling rendah SLA, sederajat atau golongan rendah 2A, atau sederajat dapat mengikuti penilaian kompetensi PPK PPSPM. Tapi syaratnya 2 tahunnya ini adalah sebelum masa peralihan. Kalau dia pada masa peralihan baru menjabat, contohnya yang kemarin kita tolak itu, dia menjabat sebagai PPK itu 2017 dan 2020. 2017 masuk, tapi baru 1
tahun 2020 nggak bisa dihitung karena PMK-nya sudah terbit. Gitu. Nah, itu sebagai contohnya ya. Makanya kemarin ada yang golongan 2 daftar PPK, mohon maaf, kita harus tolak karena dia nggak memenuhi. Waktu diupload kita cek SK-nya, ternyata SK PPK dia 2017 dan 2020. Nah, itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, berikutnya ini ada skema penilaian kompetensi PPK PPSPM ya. Sebelum masuk ke skema, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu. Ini saya lihat di chattingnya sudah banyak banget ya. Di chattingannya sudah banyak banget, jadi saya coba jawabin aja ya. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum absensi, silakan mengisi link absensi sebagaimana eh, yang saya chat ini ya. Oke. Ini yang belum mendaftar Simas Paten masih bisa ya sampai 31 Maret ya. Ini ada KPU Kota Prabu Mulih. Nanti kita untuk pertanyaan terkait dengan teknis Simas Patennya nanti setelah sesi ini ya Bapak Ibu ya. Kita masih sertifikasinya dulu nih. Oke. Ini rata-rata absensi lewat chatting ya. Nggak usah ya Bapak Ibu ya. Isi aja yang ada di ini aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Itwasda. Selama ini PPK dan PPSPM sudah menduduki jabatan struktural. Oke, Pak. Ini bukan pertanyaan kayaknya, pernyataan kayaknya. Oke, bagaimana jika pemegang PPSPM tidak menduduki jabatan struktural? Karena jabatan struktural hanya kepala. Ini yang LKTM ya. Nah, untuk PPSPM sendiri, kalau misalnya kondisinya itu memang tidak ada jabatan struktural ya di kantor. Minimal jabatan struktural itu kan eselon 4 ke atas. Eselon 4, eselon 3 gitu ya. Ternyata tidak ada nih jabatan struktural di kantor gitu ya. Nah, PPSPM ini boleh dipegang oleh jabatan fungsional analis. Itu boleh. Ya. Jadi jabatan fungsional analis itu boleh menjabat PPSPM. Kalau tidak ada juga, terpaksa rangkap oleh KPA. Kalau memang tidak ada juga. Nah, itu mentok ya. Kemudian ini ada Satker 11911. Wah, panjang banget ini kode Satkernya. PPSPM tidak memiliki sertifikasi, tetapi menduduki staf sub keuangan. Apakah diperbolehkan? Nah, ini kalau melihat syarat-syarat di pengumuman 1, Pak, kalau dia bukan struktural, dia harus memiliki sertifikat kompetensi PPSPM. Kalau dia belum punya, dia wajib struktural. Ini syaratnya mutlak ya, Pak ya. Gitu. Kemudian share materi siap. Share materi nanti saya share di chatting ini juga. Oke, ini sama ya pertanyaan dari Bappekom PUPR ya. Sama, kalau PPSPM tidak menjabat struktural. Jadi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian dari Bu Fani Septiani, apabila Jafung PK APBN mengerjakan tugas PPK, berarti bisa dapat angka kreditnya ya. Kalau untuk PK APBN mengerjakan kerjaan PPK, nah nanti mekanismenya adalah konversi. Jadi nanti berapa angka kredit dari kerjaan PPK itu yang akan dikonversi dalam PK APBN. Nanti ada tarifnya, Bu. Gitu ya. Nanti ada tarifnya. Nanti pas penyusunan DUPAK, ya, DUPAK. Itu ya, penilaian kepangkatan ya. Nah, nanti waktu penilaian angka kredit, nah itu nanti ada nih konversinya. Jadi tugas PPK yang dikerjakan sama PK APBN ini berapa yang bisa dikonversi, gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya kalau saya bilang tadi ya di awal, jadi ketika yang bersangkutan itu ditunjuk sebagai jabung, terbuka maupun tertutup ya, kecuali jabung organik ya. Jabung organik itu dalam artian jabung yang tidak apa ya, tidak universal ada. Hanya Satker itulah yang punya jabung itu. Nah, itu sebagai contoh apa? Babin Kamtipmas. Sudah jelas itu. Seorang Babin Kamtipmas, ya udah kerjaannya Babin Kamtipmas. Dia nggak boleh ngerjain kerjaan lain. Kalau kerjaan lain dikerjain, dia nggak dapat angka kredit. Sebagai contoh seperti itu ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi, Satker dari Opitum Jaya lagi ya. Apakah kewenangan PPK ada batasan waktu? Karena saya sebagai PPK sudah menjalani selama 8 tahun berturut-turut. Wah, luar biasa ini. 8 tahun ya. Tidak ada batasan, Pak. Selama belum pensiun,
itu masih bisa menjadi PPK. Tapi syarat-syaratnya tadi ya, harus memiliki sertifikat kompetensi PPK. Kalau sekarang misalnya belum punya sertifikat, segera diusulkan ya Pak ya. Diusulkan dulu gitu. Karena nanti setelah masa peralihan tidak ada lagi PPK tidak bersertifikasi gitu ya. Otomatis gugur secara hukum gitu ya. Ini ada dari Pak Fendi, pelatihan PPSPM ada nggak ya? Nah, ini yang kita sampaikan tadi Pak, pelaksananya itu nanti BPPK Pak ya. Nah, nanti ada pelaksanaan refreshment nanti. Gitu. Kalau pendidikannya SMA, tapi sudah golongan 4, bisa nggak? Nah, ini dari Itwasda Polda ya. Syarat itu adalah kumulatif Pak, artinya memenuhi seluruh syarat. Gitu ya. Kalau misalnya dia masih SMA, minimal kan D3 nih. Ternyata masih SMA, nah itu ya nggak bisa. Gitu ya. Walaupun golongannya sudah golongan 4. Gitu ya. Kemudian dari BPOM, Pak, untuk yang harus menjabat struktural, apakah itu maksudnya saat ini menjabat saat ini? Karena struktural kita sisa Kabak TU saja kalau saat ini. Betul Ibu, ini yang menjabat struktural saat ini. Jadi saat ketentuan sekarang, kan pengumuman saya sampaikan tadi, detailnya sertifikasi PPK PPSPM itu diatur dalam pengumuman resmi Ditjen Perbendaraan. Nah, contoh pengumuman 1 2021 ini hanya berlaku bagi 30 Maret nanti. Nah, pengumuman berikutnya kita belum tahu lagi syaratnya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti syarat-syarat itu menyesuaikan dengan pengumuman yang ada saat ini. Dari Bu Susilawati, Pak, untuk Jabung PPK apakah harus struktural? Syarat-syaratnya tadi Bu di pengumuman 1 ya. Nanti kita akan review ulang pengumuman 1. Itu. Oke, kemudian dari Bu Febrika, SK PPSPM-nya terhitung 2019 dan 2020 apakah bisa? Jadi PMK itu berlakunya sebetulnya 2018, tapi dilaksanakan pertama kali itu 2019. Gitu ya. 2019. Dan sertifikasi PPK PPSPM pertama kali itu dilaksanakan 2020. Nah, berarti dengan kata lain, ini penunjukan ini SK PPSPM di LKTM ini itu kan setelah PMK berlaku. Nah, itu nggak bisa jadi hitungan lagi, gitu ya. Nggak bisa jadi hitungan, gitu. Yang bisa kita hitung adalah PPSPM yang ditunjuk sebelum PMK-nya berlaku. Karena kalau setelah PMK berlaku, PPSPM yang ditunjuk harus memiliki sertifikat kompetensi, gitu ya. Oke. Kemudian dari Febri Guswandi, Pak, untuk tahun ini kami menuju PPSPM non-struktural karena ada penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Mengingat PPSPM tahun sebelumnya beralih fungsional non-keuangan. Kira-kira gimana, Pak? Nah, nanti dicek yang ditunjuk ini siapa dulu, punya sertifikat kompetensi PPSPM atau enggak, gitu ya. Syaratnya mutlak di pengumuman 1, gitu ya. Bu Eritrina, ini ada pertanyaan, siapa yang bisa menjadi admin Simas Paten? Siapa aja? Siapa aja bisa, yang penting tunjuk oleh KPA. Kalau saran kami, ini hanya himbauan ya, admin Simas Paten itu yang paham aturan kepegawaian. Soalnya kadang beberapa pertanyaan yang masuk ke kami itu contohnya lumayan gimana ya? Pak, SK mutasi itu apa, Pak? Waduh, menjelaskan SK mutasi. SK mutasi ya SK mutasi kan gitu kan ya. Nah, itu kadang seperti itu pertanyaannya. Jadi mohon orang kepegawaian deh yang tunjuk admin Simas Paten gitu. Supaya lebih paham, oh SK mutasi itu apa, SK pangkat terakhir itu apa, kan gitu kan ya. Kadang pertanyaannya itu simpel tapi dah gimana sih kok yang ditanyakan yang ini gitu kan. Padahal setiap pegawai sih ya setahu kita harus ada SK penempatan, SK mutasi itu harus ada gitu ya. Oke, ini ada lagi dari admin Kemenak Palembang. Staf PPK yang buat SPM by aplikasi bisa ikut untuk calon PPK. Nanti ya, syarat untuk calon PPK belum ada Bapak Ibu. Kemudian Mas Givari. Sementara syaratnya struktural, Mas. Jadi penyegaran PPK PPSPM yang refreshment itu syaratnya yang saat ini adalah struktural. Ya, harus pejabat struktural. Ini koordinator Kantah Prabu Mulih. Angka kredit fungsinya apa? Siapa yang bisa memberikan menyetujui angka kredit? Nah, ini udah teknis banget ya. Angka kredit itu intinya, kalau jabatan fungsional naik pangkat, itu hitungannya bukan lagi masa kerja,
tetapi angka kredit. Nah, itu. Jadi yang menentukan grading seseorang, pangkat seseorang jabatan fungsional itu adalah angka kredit. Siapa yang menyetujui angka kreditnya untuk APK APBN, itu nanti akan dibentuk tim ad hoc. Isinya siapa? Isinya nanti ada pejabat dari Satker itu sendiri, ada pejabat dari KPPN. Kalau boleh prediksi itu kepala seksi MSKI kalau di KPPN. Nanti berjenjang penilaiannya sampai ke Kanwil, gitu ya. Ini dari Ahmad Novianza. Kalau dia sebagai PPSPM tetapi tidak ada jabatan struktural di Satker karena transformasi jabatan APK APBN, sedangkan dia tidak ada sertifikasi PPSPM. Bagaimana, Mas? Nah, kalau dia transformasi jabatan, kan ini ke fungsional APK APBN ya sudah ya. Kalau memang sudah jadi APK APBN ya boleh jadi PPSPM, tidak masalah. Ini pertanyaannya memang sudah APK ya dia ya. Itu. Kemudian ada koordinator Kantah Prabumuli. PPK kami merangkap KPA, apa harus ikut ujian kompetensi? Boleh kalau mau diusulkan. Ya, karena ya kita membuka kesempatan bagi siapapun. Itu. Ini dari Pak Azari, saya panitera pengganti untuk kepanitraan pengadilan agama. Apakah bisa menjadi PPK? Asal memenuhi syarat bisa, Pak. Tadi syarat-syaratnya di Bank 1 ya. Kemudian ini dari Pak Panji Rangga, pelaksanaan refreshment PPSPM sendiri apakah dari KPPN atau BPPK? BPPK, Pak. Ya, semua macam diklat nanti melalui BPPK. Tapi biasanya untuk kepesertaan pendaftaran itu oleh bukan KPPN biasanya, DSP langsung, gitu ya. Mengacu pada pelaksanaan 2020 kemarin. Ini dari Siti Nur siapa nih ya? Pak, untuk sertifikat sebagai PPK, apakah cukup memiliki sertifikat PBJ? Ini nanti syaratnya dilihat lagi di pengumuman 1 ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini dari Pak Kamal, Mas, adakah syarat KL agar dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi? Ya, ini silahkan eselon 1-nya agar koordinasi dengan DSP nanti ya, Direktorat Sistem Perbendaraan. Nanti ada syarat-syaratnya soalnya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian, oh ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Jadi ini satu lagi pertanyaan nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya ya. Materinya nanti nggak habis-habis deh. Karena banyak banget ternyata pertanyaannya. Untuk PPK yang belum tersertifikasi apa masih menjalankan tugas di tahun 2021? Karena PPK di tempat kami juga JFT analis tapi bukan analis keuangan. Nah, kalau yang bersangkutan itu sebagai JFT analis, silahkan nanti coba diajukan di Simas Paten. Ya, coba diajukan sertifikasinya. Karena setahu saya kalau untuk analis itu disetarakan dengan eselon. Ya, itu bisa. Ada beberapa yang bisa. Gitu. Nanti silahkan diajukan aja. Ini dari Pak Supriyadi terakhir. PPK di perhubungan dibatasi maksimal 2 tahun oleh PM. Bagaimana Pak? Boleh aja. Jadi ketentuan itu memang diatur oleh masing-masing eselon 1 ya. Makanya tadi kita bilang bahwasanya tidak harus seorang PPK itu terus-terusan jadi PPK, enggak itu ya. Jadi aturannya boleh seorang nanti misalnya Pak saya udah APK APBN, tapi saya ditunjuk misalnya jadi bagian teknis misalnya. Ya boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Gitu ya. Itu kewenangan ada di masing-masing eselon 1. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi ini skema penilaian PPK nanti. Jadi kalau PPK pelatihan punya pelatihan PPK, ya memang namanya itu diklat pelatihan PPK. Jangan aneh-aneh namanya. Pak, banyak sekali dari 2020 lalu itu mengirimkan sertifikat-sertifikat, tapi kebanyakan ya itu nggak bisa diakui. Sebagai contoh apa? PPAKP misalnya. Nah itu nggak bisa diakui. Jadi sertifikat yang bisa diakui konversi itu adalah sertifikat pelatihan PPK memang namanya gitu. Atau yang baru itu namanya sertifikat pelatihan pengujian tagihan. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya memang memiliki sertifikat, kita langsung konversi yang bersangkutan tanpa melalui tes. Kalau dia tidak memiliki sertifikat pelatihan, punya sertifikat PBJ atau sertifikat pelatihan lain yang diakui atau enggak. Nah, kalau iya, kita cek yang bersangkutan struktural atau enggak. Kalau iya, boleh konversi. Kalau tidak struktural, menjabat lebih dari 2 tahun atau enggak. Nah, ini pengujian di kita ya. Kalau lebih dari 2 tahun sebelum PMK, kita konversi lagi.
Kalau tidak, maka harus ikut refreshment. Ya, harus ikut refreshment. Kalau udah refreshment, itu bisa ikut konversi. Tapi kalau dia tidak punya sertifikat ini juga, menjabat struktural, nah, kalau menjabat struktural maka ikut refreshment. Bisa ikut refreshment yang ini, penyegaran PPK. Tapi syaratnya harus menjabat struktural. Gitu ya. Nanti konversi juga. Tapi kalau dia ternyata tidak menjabat sebagai struktural, kita cek menjabat 2 tahun atau enggak. Kalau iya, maka melalui uji kompetensi. Kalau lulus, maka dapat sertifikat PPK. Kalau tidak lulus, maka ujian ulang maksimal 2 kali. Kalau lulus juga, nanti dapat sertifikat PPK. Kalau masih juga nggak lulus 2 kali ujian, masih diperkenankan ikut refreshment. Itu. Kalau lulus tetap dapat sertifikat. Nah, ini kurang lebih alurnya ya. Kalau tidak lulus, bisa uji ulang. Jadi uji kompetensi ini bisa 2 kali. Gitu ya. Sama kayak sertifikasi bendahara. Jadi himbauan kami kalau Bapak Ibu di sini PPK yang sudah memiliki syarat, artinya memenuhi syarat pengumuman 1, segera ajukan SIMAS Paten gitu ya. Segera diajukan untuk sertifikasi PPK gitu ya. Nih, jadi nanti kalau udah diuji kompetensi 2 kali nggak lulus juga, baru ada rekomendasi penggantian. Itu ya. Jadi nanti di kami itu akan keluar rekomendasi, tetap keluar rekomendasi, tapi rekomendasinya adalah ganti orang gitu ya. Itu. Nah, ini teknis untuk sertifikasi PPK sendiri ya. Nah, ini untuk calon PPK nanti. Calon PPK nanti ya. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Tetapi untuk calon PPK ini nanti ya Bapak Ibu ya. Calon PPK nanti. Sampai saat ini belum ada yang untuk calon PPK, pengumuman untuk calon PPK. Saat ini baru PPK yang saat ini menjabat gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas di sesi pertemuan berikutnya kali. Nah, ini skema kompetensi PPSPM. Gitu ya. Bersertifikat pelatihan PPSPM. Kalau iya, maka konversi. Kalau tidak, maka akan kita cek jabatan strukturalnya. Kalau menjabat, maka refreshment. Tetap harus ada refreshment. Jadi refreshment ini nanti dapatnya sertifikat pelatihan ini dipersamakan dia. Gitu ya. Bila bukan struktural, dicek menjabat 2 tahun atau enggak. Gitu ya. Uji kompetensi PPSPM. Kalau iya, kalau lulus dapat sertifikat lagi. Kalau enggak lulus, dikasih kesempatan 2 kali sampai lulus. Dikasih kesempatan sampai lulus, gitu ya. Kalau nggak lulus juga, uji kompetensi PPSPM dengan penyegaran. Itu. Kalau lulus dapat sertifikat juga. Tapi kalau nggak lulus, kasih kesempatan 2 kali sampai lulus. Kurang lebih gitu ya. Jadi ini adalah mekanisme nanti ketika yang bersangkutan mendaftar PPSPM. Kalau udah uji kompetensi PPSPM nggak juga lulus-lulus, ya udah kita rekomendasi ganti. Oke, ini masa peralihan ya. Jadi nanti ada juga calon PPSPM ya Bapak Ibu ya. Calon PPSPM. Tapi itu nanti kita tunggu pengumuman resmi aja untuk yang calon karena sampai saat ini belum ada nih terkait dengan calon. Gitu ya. Nah, ini estimasi jumlah peserta. Kalau untuk KPPN Palembang sendiri itu kurang lebih 900 berdasarkan pendataan pada 2018, 19, 20. Nah, itu ada kurang lebih 900 PPK dan PPSPM. Gitu ya. Itu yang akan kita sertifikasi. Nah, sertifikat kompetensi ini nanti itu akan digunakan sebagai syarat mutlak untuk Jafung. Jadi kalau dia tak punya sertifikat kompetensi, otomatis tidak bisa Jafung, pasti itu. Gitu ya. Jadi kalau punya sertifikat kompetensi ini bisa ditunjuk PPK PPSPM, bisa juga daftar Jafung APK dan PK. Tapi kalau tidak memiliki sertifikat kompetensi, maka tidak bisa ditunjuk sebagai PPK PPSPM, tidak bisa juga daftar Jafung. Nah, ini ya. Nah, berikutnya kita
Ini alur Simas Paten secara global ya Bapak Ibu ya. Alur Simas Paten. Yang pertama itu adalah nantinya Satker melakukan pendaftaran user admin. Gitu ya, melakukan pendaftaran user admin dulu. Jadi admin Simas Paten itu didaftarkan ke KPPN. Ini alur yang pertama ya. Kita buka saja langsung ke Oke, kita share ulang ya. Oke. Di layar Bapak Ibu sudah ada halaman web ya terkait dengan pendaftaran Simas Paten di kppn.fund gitu ya. Sudah ada ya. Jadi untuk 2021 ini ada sedikit yang berbeda. Ada sedikit yang berbeda. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu memerlukan informasi terkait dengan Jafung ini, bisa diakses bagian informasi, kemudian di bagian sertifikasi PPK PPSPM. Ini. Nah, ini. Jadi ini ada CAP 24 penunjukan KPPN sebagai unit pelaksana penilaian kompetensi. Jadi sudah ditunjuk ya, penilai kompetensi itu siapa aja. Kemudian ini ada pengumuman 1. Ini pengumuman 1-nya. Kemudian di sini saya juga sudah meringkas terkait dengan penilaian kompetensi PPK PPSPM. Ini ya. Jadi di sini ada syarat-syarat terkait dengan pengakuan sertifikat pelatihan, pengakuan sertifikat PPSPM, pengakuan sertifikat pelatihan. Nah, saat ini tugas Bapak Ibu adalah khususnya yang nanti ditunjuk sebagai admin, itu cek dulu PPK PPSPM saat ini yang menjabat saat ini itu memenuhi persyaratan ini atau enggak? Salah satu dari 6 persyaratan ini. Gitu ya. Cek dulu. Misalnya PPSPM nih, ASN atau bukan, pendidikannya berapa, golongannya berapa, punya sertifikasi atau enggak. Kalau belum punya, lihat lagi syarat yang lain. Nah, ASN atau enggak, D3 atau enggak, kemudian golongannya berapa, tidak memiliki sertifikat pelatihan kan tadi kan, jabatan PPSPM, jabatan struktural atau enggak, mengikuti penyegaran atau enggak. Nah, ketika yang bersangkutan memenuhi syarat ini, tugas Bapak Ibu adalah mendaftarkan ke KPPN, gitu ya. Jadi dicek dulu sebelum mendaftarkan. Jangan setelah daftar, ya kan? Ternyata ada syarat-syarat yang kurang nih, tetap didaftarkan. Kita tidak lagi membuat status perbaikan, tapi langsung tolak Bapak Ibu, gitu ya. Supaya cepat. Tahun lalu itu banyak sekali pegawai-pegawai yang kita tunggu perbaikan sampai kan batas akhirnya kalau untuk 2020 lalu itu kan perbaikan 30 Desember 2020 kan gitu. Ternyata sampai hari H itu masih banyak yang belum memenuhi syarat gitu ya. Dan ternyata usernya banyak gantung. Nggak diselesaikan juga gitu loh, nggak dibuat perbaikan. Makanya untuk 2021 ini supaya kita cepat, artinya yang memang memenuhi syarat langsung dapat sertifikat. Nah, itu kita akan kalau memenuhi syarat langsung jalan, kalau tidak memenuhi syarat langsung tolak. Gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya kepada seluruh admin supaya dicek dulu syarat-syaratnya, memenuhi syarat atau enggak. Gitu ya. Kalau belum memenuhi syarat jangan khawatir, ada tahap berikutnya nanti. Bahkan bisa tadi calon ya. Nah, itu. Jadi jangan langsung waduh kecil hati gitu kan. Wah, saya enggak memenuhi syarat nih gini-gini. Terus ngadu lagi KPA, Pak, saya nggak usah tunjuk PPSPM, Pak, nanti tahun-tahun depan saya nggak memenuhi syarat. Terus ngambek gitu kan. Jangan seperti itu ya. Jadi nanti kalau memang memenuhi syarat, langsung didaftarkan. Kalau belum memenuhi syarat, nanti silakan Bapak Ibu ini. Silakan tunggu pengumuman yang tahap berikutnya. Gitu ya. Oke, berikutnya tata cara pendaftaran admin. Kita masuk ke dalam web. Jadi di layanan ini ada web Simas Paten di sini. Layanan Simas Paten. Nah, seperti ini. Perbedaannya adalah kalau yang tahun lalu, admin tidak harus daftar user digit.
kalau tahun ini admin wajib mendaftar ke Digit dulu. Kalau belum punya ya, caranya gimana? Tinggal dibuka aja webnya, digit.kemenq.id ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu registrasi. Nah, nanti akan diminta data-data di sini, nama lengkap, jenis pegawai, dan seterusnya. Ini diisi sampai nanti lengkap datanya, konfirmasi, nanti masuk ke email aktivasinya, langsung diaktifasi. Nah, ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu daftar dulu user Digit yang jadi admin. Kemudian untuk pendaftaran admin, syaratnya adalah surat permohonan dari KPA, formatnya bebas, yang intinya ya daftarin admin Simas Paten kan gitu. Kemudian ada formulir pendaftaran. Formulirnya yang ini Bapak Ibu. Tinggal diklik aja. Nah, seperti ini, silakan di-download, diisikan data-datanya. Kemudian mengetahui pejabat minimal eselon 3. Ini banyak sekali teman-teman yang di sekolah ya, terutama. Kalau untuk tahun-tahun lalu oke deh, kita masih maafkan gitu ya. Tahun ini minta tolonglah. Kepala sekolah itu kan fungsional ya. Yang ada eselon 3 itu kan ada di Kemenak gitu ya. Jadi memang yang tanda tangan di sini harusnya pejabat eselon 3 di kantor Kementerian Agama gitu. Itu ya, hanya ngasih tahu itu aja ya. Jadi nanti ke depannya minta tolong mengetahuinya Kemenak gitu ya. Harus minimal eselon 3 soalnya gitu ya. Jadi nanti formulir ini plus surat plus surat pengantar nanti diajukan ke kita. Nah, pengajuannya nanti melalui ini, link pendaftaran akun Simas Paten. Klik di sini ya. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu nanti diminta untuk upload PDF, surat permohonan, dan formulir pendaftaran. Nah, tinggal di-upload aja filenya di sini. Nah, setelah itu nanti, setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, minta tolong untuk konfirmasi ya. Konfirmasi bisa ke saya langsung ya, melalui WA ke sini. Nah, itu nanti dikasih tahu aja, Pak, kita udah daftar untuk Simas Paten gitu ya. Nah, untuk pendaftaran sendiri, kita akan mulai memproses itu paling lambat pada awal Maret, paling lambat gitu ya. Jadi pendaftaran bisa sewaktu-waktu. Nah, tanda kalau sudah masuk adminnya gimana? Nah, nanti Bapak Ibu yang sebagai admin ini akan kita masukkan ke dalam grup khusus administrator Simas Paten. Gitu ya. Jadi di sini kita punya grup administrator khusus untuk Simas Paten. Gitu ya. Nanti kita akan invite ke dalam grup ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk, sudah join ke grup ini, maka Bapak username Bapak Ibu itu sudah aktif seluruhnya. Gitu ya. Nah, untuk login itu ada dua macam. Yang pertama itu menggunakan user Digit ini tadi. Kalau Bapak Ibu udah mendaftar Digit ya, registrasi Digit. Kemudian kalau memang tidak melakukan melalui pendaftaran Digit, itu bisa. Usernya adalah NIP, password defaultnya adalah P besar 4SSW 0RD tanda seru. Nah, ini adalah user password default ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, berikutnya tugas admin adalah mendaftarkan user untuk calon peserta. Nah, user calon peserta itu diinput dalam aplikasi Simas Paten, gitu ya. Jadi nanti untuk interface Simas Paten sendiri cukup mudah ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu sulit, tinggal login aja nanti. Nanti kalau misalnya untuk manualnya, itu juga kita sediakan di sini. Nah, ini di bawah. Ini ada manualnya untuk aplikasi Simas Paten. Nah, jadi cukup mudah ya.
nggak terlalu ribet aplikasinya, gitu ya. Nah, kemudian tugas Satker berikutnya adalah ketika Satker sudah merekam usernya calon peserta, ya kan? Nanti buat surat usulan seperti ini. Yang tanda tangan kepala kantor nanti diajukan kepada pimpinan unit pelaksana penilaian kompetensi. Nah, ini di KPPN ya. Sesuai nomor surat pengumumannya ini adalah pengumuman nomor 1 ya. Peng 1 yang ini. Ini ya. Nah, nanti buat surat ini. Surat ini nanti diajukan ke KPPN. Nah, untuk surat ini langsung dikirimkan saja melalui email skppdll.kppnplg@gmail.com. Nah, kurang lebih itu. Jadi cukup mudah ya, menu interface untuk Simas Paten itu cukup mudah, tidak terlalu sulit. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pegang Japung, ya sama persis, malah lebih simpel gitu ya. Oke, kemudian berikutnya KPPN nanti akan melakukan verifikasi data calon peserta sebagai unit pelaksana. Admin KPPN memiliki kewenangan untuk menyetujui, meminta perbaikan, dan menolak usulan calon bila calon peserta tidak memenuhi persyaratan. Jadi syarat pengumuman 1 tadi. Peserta yang disetujui oleh admin KPPN akan melanjutkan proses verifikasi selanjutnya di unit penyelenggara. Jadi lolos dari KPPN belum tentu lulus ya sampai dapat sertifikat gitu ya. Ternyata banyak tahun lalu itu tidak lolos di level penyelenggara. Nah, itu banyak sekali. Jadi Direktorat Sistem Perbendaharaan itu banyak sekali menolak usulan dari Satker. Ternyata banyak yang tidak struktural. Terus terang kalau kami kemarin, Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu memang merasa mengupload SK jabatan, itu langsung kami approve gitu. Kami nggak lihat lagi SK-nya. Oh ternyata jabatannya itu adalah Korlap misalnya. Korlap misalnya, eselon 5 misalnya, eselon 4B. Ternyata nggak masuk. Itu ya. Kami mohon maaf sekali itu yang seperti itu. Dan ternyata ya itulah keputusan final dari penyelenggara ya. Ternyata gitu ya. Jadi memang harus eselon 4A ke atas gitu. Oke, di sini alurnya kurang lebih sama ya. Jadi nanti admin setelah punya user, dia membuatkan user untuk peserta, melakukan pendaftaran tadi, dan upload persyaratan pendaftaran. Ini peserta ya. Jadi nanti setelah dibuatkan user, jadi yang membuatkan user peserta itu adalah admin Satker, bukan KPPN, gitu ya. Jadi nanti adminnya bikinkan user, kemudian pesertanya melakukan pendaftaran penilaian kompetensi dan upload persyaratan. Jadi peserta ini upload masing-masing. Jadi masing-masing PPK PPSPM dia melengkapi berkasnya sendiri. Kemudian admin melakukan verifikasi pendaftaran. Jadi diverifikasi oleh admin memenuhi syarat atau enggak, kan gitu. Nah, ini tadi tips dari kami supaya admin juga enggak repot, ya kan? Kalau bisa dicek dulu persyaratan PPK PPSPM sebelum membuatkan user peserta. Kalau memang tidak memenuhi syarat ya jangan dulu kan gitu. Ya. Oke, setelah verifikasi pendaftaran melakukan verifikasi pendaftaran diajukan ke unit pelaksana. Ini KPPN ya Bapak Ibu ya. KPPN. Nah, nanti KPPN ini ketika memenuhi syarat dari KPPN akan diteruskan ke unit penyelenggara. Nah, nanti unit penyelenggara ini yang menentukan si A ini, si PPK atau PPSPM ini, apakah konversi penyegaran, apakah ujian memang, gitu ya. Jadi nanti yang menentukan ini adalah unit penyelenggara, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Nah, ketika nanti ditentukan ujian, nanti DSP akan menentukan lokasi ujiannya. Lokasi ujian bisa di KPPN, bisa di Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, atau tempat-tempat lain yang memang ditunjuk bersama dengan eselon 1. Nah, itu ya. Jadi nanti akan ditentukan lokasinya, kapan ujiannya, kapan waktunya, tempatnya, itu semuanya ditentukan oleh unit penyelenggara. Gitu ya. Jadi memang kalau yang bersangkutan ini nanti ujian, nanti akan diinfokan nih. Gitu. Nah, berikutnya, kalau memang sudah memenuhi syarat, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi. Ini dampak dan rencana kerja kita ya nantinya ya. Jadi Satker pengelola APBN atau user
bagi PPK PPSPM agar segera mengikuti penilaian kompetensi PPK PPSPM pada masa peralihan. Karena apa? Masa peralihan ini cukup mudah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah given ya, artinya udah punya syarat-syarat kan gitu. Tinggal memenuhi syarat atau enggak. Kalau memenuhi syarat langsung ajukan gitu ya. Gitu. Di sini PA KPA agar mendorong PPK atau PPSPM di lingkup satker masing-masing untuk mengikuti penilaian PPK PPSPM. Yang ketiga, PA KPA menerapkan pegawai sebagai PPK PPSPM yang telah tersertifikasi di lingkup satker masing-masing. Jadi memang pada dasarnya ini sudah jalan gitu ya. Jadi kalau memang belum memiliki sertifikat kompetensi, mungkin awal-awal ini kita perkenankan ya, karena belum ada aturan yang melarang pada dasarnya. Tapi takutnya nanti di teman-teman BPK yang auditor tiba-tiba udah mensyaratkan ini. Sama seperti BNT. Jadi pada tahun 2018 lalu, auditor itu sudah menanyakan sertifikat BNT-nya para bendahara. Oh, bendahara yang tunjuk punya BNT enggak? Mana sertifikatnya? Nah, itu ya. Jadi harapannya mulai sekarang sudah mulai nih dipertimbangkan penetapan PPK, PPSPM sudah sertifikasi. Kemudian yang keempat, PA KPA agar memastikan terpenuhnya implementasi PMK, tata cara penilaian kompetensi, sehingga pada awal implementasi penuh, tidak ada PPK PPSPM yang belum mengikuti penilaian kompetensi. Sebagaimana kita sampaikan tadi, masanya adalah 6 tahun peralihan ini. Dimanfaatkan masa ini sebaik mungkin. Kalau saran kami, makin cepat Bapak Ibu menunjuk PPK PPSPM untuk sertifikat kompetensi itu makin baik, gitu ya. Oke. Ini untuk badan atau lembaga diklat ya nanti ya. Mereka harus menyelenggarakan pelatihan, menyusun penyelenggaraan pelatihan, menyelenggarakan pelatihan yang terintegrasi, uji kompetensi, menyampaikan laporan penyelenggaraan. Nah, ini sudah dilaksanakan ya dari 2020 kemarin. Termasuk yang di KPPN sendiri, Bapak Ibu. FGD internalisasi tahun lalu sudah ya. Jadi kita barengkan dengan sosialisasi awal tahun. Ya, sama dengan tahun ini. Kemungkinan kan yang ini aja sosialisasi kita. Kita nggak ada sosialisasi lanjutan gitu ya. Jadi harapannya ada transfer knowledge dari Bapak Ibu yang hadir di acara ini untuk pejabat misalnya diganti nih, pejabat pengganti kan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di luar forum ini ya, boleh nanti silakan hubungi saya via WA atau melalui di KPPN Fund itu sebenarnya ada apa ya, chatting, tapi belum kita aktifasi. Nanti kita masih gunakan WA ya sarananya untuk sampai saat ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nih. Udah banyak banget pertanyaannya ini. Tadi terakhir sampai mana ya pertanyaannya ya? Ntar, saya cari dulu yang awal ini siapa nih? Ini tadi sudah nah ini dari Bu Eritrina, kalau PPSPM dijabat oleh Kasubag Keuangan tidak menyalahi kan Pak? Kasubag Keuangan kalau eselon 4 ya tidak menyalahi, memang struktural ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari PPK Permen 2 tahun. Izin Pak, ini pertanyaannya tidak lengkap, mohon di ini lagi, mohon diperjelas lagi karena pertanyaannya gantung ini kayaknya. Permen 2 tahun kalah oleh sertifikasi Japung PPK. Ya. Karena memang aturannya, aturan pembinaan sebagaimana PP itu ada di Menkyu, Menteri Keuangan. Seharusnya memang yang membuat aturan ini Menkyu nih. Kayaknya Permen 2 ini mungkin PMK peraturan menteri di luar Kemenkyu kali kayaknya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau untuk jabatan PPK PPSPM itu diatur oleh Menkyu, ya. Memang amanah PP-nya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Untuk saat ini dari Stamet ya. Untuk saat ini PPK dan PPSPM kita bukan dari pejabat struktural, sedangkan pejabat struktural kita belum punya sertifikat PBJ atau kompetensi. Gimana? Nah, ini silakan diupayakan punya sertifikat, ya. Yang belum ada, ya jelas diupayakan punya sertifikat itu, gitu ya. Kalau sudah punya, silakan konversi kan gitu. Itu ya.
Oke, ini dari Pak Rahmat Saleh BMKG. Di slide di skema penilaian kompetensi PPK ada poin pengakuan SK jabatan struktural bagi PPK. Apa jabatan struktural di sini bisa sebagai pelaksana? Jabatan struktural yang diakui adalah eselon 4 ke atas, Bapak. Kalau untuk eselon 5 atau pelaksana, itu memang nama jabatan struktural, tapi tidak bisa dijadikan konversi, gitu ya. Kemudian dari Bu Neti ya ini ya, Kanwil Kemenak. Berkaitan dengan penyetaraan jabatan Kasubag Keuangan menjadi APK APBN, bagaimana dengan pembayaran tunjangan APK APBN dan honor pengelola DIPA yang dibayar 40%? Kapan mulai berlaku? Ini mulai berlaku 2021 ini, Januari. Ya. Jadi kalau misalnya APK APBN ditunjuk sebagai PPK atau PPSPM, maka honornya hanya bisa dibayarkan 40% dari SBM. Ya, tidak boleh lebih ya Bapak Ibu ya, karena itu sudah diatur melalui PMK 119 gitu ya. Memang honornya dikurangi menjadi maksimal 40%. Mulai dari Januari ya ini ya. Kemudian kalau misalnya dia bukan APK APBN, ditunjuk sebagai PPK atau PPSPM, maka honornya masih dibayarkan full 100%. Gitu ya. Itu. Jadi syaratnya malah kalau mau dibayar 100% ya itu. Tadi kan sebagai tugas tambahan nih ceritanya. Kalau dia bukan APK kan ya. Misalnya dia jabatan fungsional analis yang lain misalnya. Analis penyuluh keagamaan misalnya. Tiba-tiba dapat honor pengolah DIPA, ya udah bayarkan full 100% gitu ya. Dari Pak Hairul, kapan mulai berlakunya PPK harus sertifikat kompetensi? Dari 2020 Pak seharusnya. Gitu ya. Harusnya dari 2020 sudah harus sertifikat kompetensi. Tapi ya seperti biasa, karena kita pada dasarnya masih masa peralihan, nah itu masih cukup fleksibel. Masih cukup fleksibel, tetapi harapannya nanti di teman-teman BPK ketika ada pemeriksaan atau audit, itu mereka sudah mensyaratkan sertifikat ini nih, tiba-tiba PPK, PPSPM gitu ya. Jadi harapannya mulai 2021 sudah pakai sertifikat kompetensi gitu ya. Sesuai peraturan LKPP, apakah PPK harus dijabat oleh pejabat selevel eselon 3? Peraturan LKPP nomor berapa ini Pak Amrullah? Mohon diperjelas, karena nggak ada lagi untuk selevel eselon 3. Gitu ya. Oke, mungkin ini mengacu pada aturan 2018 ini kayaknya. Kalau aturan yang terbaru, ada kalau nggak salah Perka LKPP 19 ya, itu udah dirubah ini. Bukan lagi eselon 3. Ya. Jadi kalau di sini, tetapi kalau kita melihat untuk syarat PPK itu yang pasti, yang mutlak itu harus memiliki sertifikat kompetensi PPK. Nah, kalau dia ternyata belum memiliki sertifikat kompetensi PPK, nah itu diupayakan punya sertifikat kompetensi dulu, gitu ya. Diupayakan itu. Kita buka lagi di pengumumannya nih. Nah, kita buka lagi di pengumumannya ya. Nah, ini. Jadi pada dasarnya ini kan tiap tahun ganti nih, Pak. Bukan tiap tahun ganti sih, nambah aja syarat-syaratnya ini. Gitu ya. Kalau yang tahun lalu syaratnya nggak sebanyak ini. Gitu ya, syaratnya beda. Nah, untuk tahun ini seharusnya setiap PPK itu sudah memiliki kompetensi ini. Ya, kompetensi PPK. Nah, syarat dia memiliki kompetensi PPK itu dia harus punya ini. Jadi misalnya yang PPK nih, melalui mekanisme konversi sertifikat, statusnya ASN, diploma 3 derajat paling rendah, golongan minimal 3A, memiliki sertifikat pelatihan PPK. Nah, kalau nggak ada yang ini, ikut yang syarat nomor 3. Kalau syarat nomor 3 nggak memenuhi, ambil syarat nomor 4. Kalau nomor 4 tidak memenuhi, ambil syarat nomor 5. Pak, semua syarat kita nggak memenuhi, gimana Pak? Tunjuk aja KPA, rangkap PPK. Paling gitu ya, solusi terakhir ya Bapak Ibu ya. Iya, karena kalau KPA merangkap PPK, dia tidak perlu punya jabatan ini, nggak ada. Ya, dia belum memiliki sertifikat kompetensi pun boleh, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini dari siapa ya? BNNP Sumsel, PPK kami merupakan Japung penyidik, apakah boleh?
Pada dasarnya semua Javung, semua pejabat Pak ya, yang setara dengan analis APK gitu ya. Nah, itu boleh menjadi PPK. Cuma nanti tetap harus mengupayakan untuk sertifikasi PPK-nya dulu, gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti yang BNPB Sumsel, tolong PPK-nya diupayakan untuk ikut sertifikasi, gitu ya. Berikutnya dari BP2JK Sumsel. Kalau untuk mengikuti ujian sertifikasi PPSPM, pengajuannya kemana, bagaimana alurnya? Oke, tadi terjawab ya di alur Simas Paten ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dari Bu Leli. Ini maksudnya apa ya? Yang namanya PPK ini sudah lewat. Pengajuannya ini ada pengajuan baru ya, pengumuman 1 ini. Di Bapak Ibu ini kan ada pengumuman 1. Jadi pengumuman 1 ini dibuka kembali pendaftaran dari 5 Januari 2021 sampai 30 Maret 2021. Jadi ini pengumuman baru ya ini ya. Bukan pengumuman yang 2020 kemarin. Beda lagi nih. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Leili Ervianti. Izin tanya Pak, semua PPSPM di Kemenpu BM Balai Sumsel belum memiliki sertifikat SNT dan tidak ada yang merangkap jabatan struktural. Bagaimana cara mengetahui kapan diadakan pelaksanaan pelatihan PPSPM untuk mendapatkan SNT? Oke. Jadi kalau memang ini belum menjabat ini ya, belum memiliki SNT, tidak ada menjabat struktural, terus juga belum ikut pelatihan ya. Nanti silakan koordinasi dengan eselon 1 ya, kalau memang kondisinya demikian ya. Diperkenankan nggak nunjuk dulu, karena kan setahu saya yang PU juga penunjukannya juga dari pusat kan ya. Nah itu silakan nanti koordinasi ke pusat ya, ke eselon 1 ya, Bu Leli ya. Ada pertanyaan lagi dari BP PAUD. Izin tanya Pak, kalau PPSPM saat ini bukan dari struktural, apakah harus segera diajukan penggantian? Himbauan kami Pak, kalau himbauan kami seperti itu, karena memang pada dasarnya ini udah harus pakai kalau yang sekarang gitu ya. Karena nantinya kan ketika dia menjabat tapi ternyata tidak bisa diusulkan untuk sertifikat kompetensi, ya nantinya tetap harus ada rekomendasi penggantian dari kami, gitu ya. Admin Simas Paten apakah boleh dari CPNS, Pak? Boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting daftar digit dulu kalau untuk 2021. Dari KPU Prabu, saya sekarang sudah dilantik menjadi APK APBN dan ditunjuk sebagai PPK. Apakah saya harus ikut uji kompetensi untuk dapat sertifikat PPK? Apakah tidak perlu lagi? Ini kemarin nggak dapat sertifikat PPK tapi bisa dilantik APK ya? Nah, kalau yang case-case khusus gini, tolong koordinasi dengan eselon 1 ya nanti ya. Ini soalnya case khusus nih. Karena kalau kita mengacu pada peraturan yang berlaku, harusnya punya sertifikat PPK dulu. Gitu ya. Punya sertifikat PPK dulu, baru bisa dilantik. Ya. Kalau untuk perpindahan jabatan, soalnya yang ngurusin langsung eselon 1 soalnya Bapak Ibu ya. Itu. Nanti himbauannya coba koordinasi dengan eselon 1, masih tetap harus sertifikasi atau enggak. Kalau memang enggak perlu lagi, ya udah enggak masalah. Soalnya kan udah ditunjuk juga sama eselon 1 kan gitu kan ya. Oke, dari Pak Panji Rangga ini. Tadi disampaikan untuk pelaksanaan refreshment itu diikuti oleh pejabat struktural. Apakah PPSPM yang sedang menjabat sekarang dapat mengikuti refreshment, tapi tidak sedang menduduki jabatan struktural? Untuk refreshment itu wajib yang struktural, Pak. Tahun lalu, kita ada pengumuman terkait dengan penyelenggaraan refreshment PPSPM, dan itu diwajibkan yang struktural. Kurang tahu kalau nanti ke depannya ada pengumuman baru lagi, ternyata non-struktural boleh ikut, gitu ya. Kita mengacu peraturan yang saat ini berlaku aja, gitu ya. Karena peraturan yang berlaku saat ini, untuk PPSPM itu yang ikut refreshment, itu harus struktural minimal eselon 4, gitu ya. Oke, 467364 ini dari Mas Givari ya. Izin Mas bertanya lagi, Satker kami untuk PPSPM dan PPK-nya adalah pelaksana. Untuk menindaklanjuti Peng 1 tadi, bagaimana ya Mas? Oke, diupayakan Mas ya. Diupayakan, nanti koordinasi dengan Kasatkernya, kira-kira gimana mengupayakannya gitu ya. Karena ini kebijakan di internal Satker dulu nih, gitu ya. Kan tadi udah kita sampaikan bahwasanya bisnis plan itu yang terimbas yang pertama kali itu adalah Satkernya dulu gitu ya. Jadi KPA-nya harus mendorong terkait dengan sertifikasi PPK PPSPM ini gitu ya.
Kemudian apakah harus diajukan ke jabatan fungsional APK atau PKAPBN agar tetap bisa diberi kewenangan? Tidak harus jafung, Mas. Tadi udah kita sampaikan berkali-kali ya. Jadi tidak harus jafung, ya. Yang justru wajib untuk menjadi PPK PPSPM adalah sertifikat kompetensi. Kalau jafung ditunjuk PPK PPSPM boleh, enggak juga enggak masalah. Cuma nanti imbasnya adalah ke angka kredit kan gitu. Ya, ke angka kredit. Misalnya dia nggak tunjuk sebagai APK APBN atau PK APBN, tadi kan ada uraian job desk-nya nih, uraian job description-nya. Nah, kalau memang memenuhi syarat, dia bisa dapat angka kredit. Kalau enggak, ya enggak, kan gitu. Biasanya nanti akan dilihat dari pangkat biasanya, gitu ya, untuk naik jenjang. Misalnya nih, terampil, itu kan 2C, 2D. Ketika dia sudah 2D, ya kan, dia nggak bisa naik 3A kecuali dia naik ke jenjang mahir. Itu jafung. Jadi jafung PK APBN nih contohnya. Terampil itu kan 2C, 2D. Tapi ketika dia udah 2D, dia nggak bisa naik 3A kecuali dia naik ke mahir. Karena mahir itu jenjangnya adalah 3A, 3B, kan gitu. Nah, jadi dia akan tertahan di 2D terus. Makanya biasanya kalau yang sudah 2D, pangkatnya terampil, ya dia nggak ditunjuk PK APBN, maksudnya kerjaan PK APBN ya, bendahara, PPAB, PDKK, ya nggak ada ngefek gitu ya. Toh dia nggak bisa naik pangkat juga. Sama aja kan gitu. Nah, itu contohnya PK APBN. Jadi tidak bisa memaksakan seseorang ini, oh saya PK APBN berarti saya wajib bendahara terus. Nggak. Salah ya. Itu paradigma yang salah. Ya. Seorang peranata komputer tidak harus dia kerjaannya peranata komputer terus. Misalnya peranata komputer, contohnya di kami, di Jember Bendaraan. Peranata komputer hanya ada di Jakarta. Ketika dia pindah ke daerah, ya dia tetap peranata komputer, tapi tidak dapat angka kredit. Gitu. Itu sebagai contoh, itu fungsional seperti itu. Ya. Jadi itu melekat ke orangnya, ya kan? Tapi kantornya belum tentu ada tupoksi itu, kan gitu. Jadi sah-sah aja ketika dia PK APBN atau APK APBN tidak ditunjuk sebagai pengelola keuangan. Kalau secara aturan tidak masalah, gitu ya. Gitu. Oke, dari Pak Freddy Iskandar, PPSPM Sami belum pejabat struktural dan belum ada fungsional analis keuangan. Bagaimana, Mas? Ya tadi Pak, diupayakan ya Pak ya? Diupayakan. Ini pertanyaannya banyak yang berulang soalnya ya. Apakah kalau PPK sudah jabung maka tidak menjabat struktural lagi? Bisa, masih menjabat struktural. Nanti kan milih. Kalau masih struktural ya struktural. Kalau PPK jabung ya jabung. Itu. Lepas strukturalnya. Nggak boleh dia jabat dua-duanya. Nggak boleh ya. Di dalam Perka BKN kalau nggak salah. Saya lupa juga. Atau PP ya kemarin ya. Saya sempat terbaca itu. Seseorang tuh nggak bisa jabat dua-dua jabatan. Rangkap jabatan tuh nggak boleh. Gitu. Kecuali jabatan politis. Itu pun ketentuannya tertentu ya. Misalnya jadi anggota DPR misalnya atau jadi komisioner. Nah, itu ada ketentuan tertentu yang mengatur gitu ya. Kemudian dari BKSDA Sumsel, izin Mas pelatihan diadakan dari KLC apakah sama yang dari ya KLC itu BPPK itu menggunakan KLC biasanya. Gitu ya. Biasanya memang KLC. Jadi sejak masa pandemi pelatihan menggunakan KLC. Gitu ya. Dari Satbrimob untuk Satker Polri, fungsi apakah yang berkompeten ditunjuk sebagai admin aplikasi Simas Paten? Fungsi apakah ya? Kalau himbauan kami sih orang-orang yang pegang kepegawaian atau SDM. Himbauan ya, tidak wajib. Siapapun pada dasarnya bisa ditunjuk. Itu kewenangannya KPA. Gitu ya. Oke, ini untuk dari Pak Amrullah. Pak, aplikasi Simas Paten ini diperuntukkan untuk PPK PPSPM sebagai jabung. Bukan, Pak. Sertifikasi PPK PPSPM. Jadi ini belum jabungnya, beda ya. Ini belum jabungnya, baru sertifikasi PPK PPSPM-nya. Gitu ya. Mas Arif mau tanya kalau petugas PPK PPSPM atau pembuat laporan keuangan boleh nggak eselon 5? PPK PPSPM ya. Kalau kita mengacu struktural itu eselon 4 ke atas. Gitu ya. Kalau kita mengacu persyaratan Simas Paten ini ya. Jadi di sini kita bahas khusus untuk sertifikasi PPK PPSPM, bukan masalah pengangkatan. Pengangkatan nanti dulu belakangan.
pengangkatan itu tetap kewenangan KPA-nya, gitu ya. Kewenangannya KPA-nya gitu. Cuma himbauannya adalah sejak masa ditetapkan PMK, nah PMK 211 ini, PPK PPSPM yang diangkat oleh KPA itu harus punya sertifikasi PPK atau PPSPM tadi namanya SNT sama BNT, gitu ya. Nah, jadi kita fokus ke situ dulu nih, gitu. Ini dari BPK Palembang, izin nanya Mas untuk refreshment, metodenya seperti apa Mas? Biasanya nanti ada undangan resmi Bu Tri, jadi undangan itu nanti langsung disebar ke calon peserta. Seperti tahun lalu ya, pengalaman tahun lalu, jadi peserta itu langsung ditunjuk oleh pusat, Direktorat Sistem Perbendaraan, ini listnya orang-orangnya. Langsung disebar. Silakan isi form ini untuk registrasi, nanti pelaksanaannya tanggal sekian melalui media apa. Kalau yang tahun lalu sih melalui Zoom, gitu. Jadi refreshment itu kayak short course, jadi diklat singkat lah, kurang lebih gitu ya. Kemudian dari Pak Ahmad Novianza, PPSPM baru tahun ini masuk untuk ikut refreshment PPSPM, ada nggak Mas tahun ini? Nah, ini belum ada pengumuman resminya Pak. Kalau dari kami sih, kemungkinan ini akan berlanjut. Jadi selama 6 tahun masa peralihan, refreshment itu akan ada. Cuma jadwalnya nunggu pengumuman resmi dari unit penyelenggara. Gitu ya. Kemudian dari BNNK, Prabu Mulih. Untuk calon peserta yang sudah daftarkan tahun 2020, apakah perlu daftar ulang? Kalau masih belum lolos 2020 dan 2021 memenuhi syarat, silahkan didaftarkan lagi. Gitu ya. Kalau 2021 ini ternyata belum memenuhi syarat lagi, jangan dulu. Percuma aja. Gitu. Kemudian dari Pak Abdul Budi, bagaimana cara membuatkan user peserta? Karena admin sudah daftar tapi belum ada tindak lanjutnya. Nah, itu dari user admin, izin Pak, kita buka ini ya manualnya ya. Di sini ada manualnya Pak, tata cara untuk mendaftarkan peserta itu seperti apa, tata caranya, itu ada Pak di sini Pak. Ada manualnya. Nah ini silahkan nanti di-download. Nah ini ada nih, aktivasi akun, autentifikasi, pembuatan user peserta. Nah ini masih bisa dipakai Pak. Ya, memang menunya agak sedikit berubah, 2020 ke 2021 ya, tapi tata caranya kurang lebih sama. Aplikasi Simas Paten mesti di-download, aplikasinya basis web, jadi tinggal buka alamatnya saja. Apakah nantinya semua PPK PPSPM tidak boleh dirangkap oleh pejabat struktural? Oh, boleh, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Musli Darosan ya. Boleh. Malah tadi honornya masih boleh dibayar 100% full, tetapi harus setara, ya. Jadi kalau untuk PPK PPSPM itu kan jenjangnya sebetulnya ada di APK APBN, jabatan keahlian ya, bukan keterampilan. Jadi kalaupun dia dijabat oleh fungsional lain, ya minimal harus setara jenjangnya gitu. Kalaupun struktural ya tadi eselon 4 ke atas gitu. Mbak Denis, PPK kami dirangkap oleh KPA, harus ikut Simas Paten. Kalau ini bebas, Mbak Denis ya, bebas. Siapa tahu suatu saat KPA-nya pindah ke kantor lain, dia nggak jadi KPA lagi. Siapa tahu kan? Nah, misalnya nih, kalau kayak di kami KPPN ini, eselon 3 kepala kantor kan gitu. Ketika kepala kantor kami pindah ke Kanwil, kan dia paling jadi pejabat eselon 3 yang setara juga, misalnya jadi kepala bagian umum misalnya. Dia bukan KPA, KPA-nya tetap Kakanwil kan gitu. Nah, ini dimungkinkan juga. Kalau memang dimungkinkan seperti itu, silakan daftarkan aja. Dari LPKA, operator Simas Paten harus bendara. Enggak ya, tadi bebas. Gimana cara mengikuti sertifikat penyegaran? Nanti ya, untuk penyegaran langsung kok keluar pengumumannya, si A yang ikut penyegaran. Jadi bukan Bapak Ibu tuh. Kan pendataan PPK PPSPM itu udah 3 tahun ya jalan ya. Nah, dari pendataan itu nanti kita ngambil data, gitu ya. Terkait pembayaran tunjangan honor 40%. Di dalam GBP belum diakomodir tunjangan fungsional APK APBN. Sudah ada, Bu. Tunjangan fungsional APK APBN sudah ada di aplikasi GBP. Mungkin aplikasinya belum update. Coba dicek lagi. Gitu ya. Jadi syarat untuk dibayarkan tunjangan fungsional, syaratnya
Itu yang pertama, harus ada SK penetapan dulu. SK pelantikan, bahasanya yang bersangkutan ini diangkat dalam jabatan fungsional. Yang kedua, harus ada pelantikan. Ya, pelantikan. Yang ketiga, harus ada perpres tunjangan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus ada surat keterangan menduduki jabatan. Dah, kalau empat unsur itu terpenuhi, maka bisa dibayarkan tunjangan fungsional. Kalau belum, sabar. Gitu ya. Oke, Pak Rahmat Saleh ya. PPK punya sertifikat pelatihan PPK, punya sertifikat PBJ, menjabat PPK sudah 7 tahun. Bisa ini Pak, bisa ikut konversi yang ini nih. Kalau PPK bukan struktural, tapi dia memiliki sertifikat PPK, itu bisa Pak. Bisa ya, bisa ikut sertifikasi. Ini tadi di Pang 1. Nah, di sini kan tinggal lihat dia yang memenuhi syarat. Nah, ini. Jadi untuk syarat nomor 1, kalau dia sudah punya sertifikat pelatihan PPK, itu tidak ada syarat harus struktural. Gitu ya. Tapi nanti, kalau untuk SIMAS Paten, ingat ya, SIMAS Paten berkas harus lengkap. Jadi misalnya dia jabatannya pelaksana, SK jabatan pelaksana harus di-upload. Ingat itu ya. Jadi banyak tahun lalu sertifikasi itu gagal. Mungkin dia memenuhi syarat nomor 1 ini. Tapi SK jabatan terakhirnya nggak diupload. Ya sama aja bohong. Karena secara administratif dia tidak lengkap. Gitu ya. Jadi dia gagal bukan karena tidak memenuhi syarat, tapi gagalnya karena berkasnya tidak lengkap. Gitu ya. Jadi kalaupun dia seorang pelaksana, SK sebagai pelaksana itu diupload aja. Gitu. Oke, dari Ditmimas, bagaimana mengikuti penyegaran? Tadi udah kita jawab ya. Kemudian, kapan kami bisa mengikuti diklat PPSPM? Nanti Pak, sabar Pak ya, itu langsung dihubungi soalnya Pak. Kemudian dari BPTP Sumsel, Triaster. Apakah admin SIMAS Paten tahun 2020 bisa pakai 2021? Bisa, ya. Jadi admin itu sekali daftar bisa dipakai seterusnya. Gitu, kecuali diganti. Kalau diganti, informasikan ke kami, gitu ya. Peserta sertifikasi tahun 2020 tidak lulus dan ingin ikut lagi tahun ini, bisa. Bisa pakai user tahun lalu, bisa ya. Tetapi ingat, harus memenuhi syarat tahun ini. Kalau belum memenuhi syarat tahun ini, belum bisa juga ya. Itu. Oke, berikutnya PPK hanya ada sertifikat PBJ dan baru menduduki PPK 1 tahun. Apakah bisa ikut konversi? Nanti dilihat ya, yang Stamet Palembang ini ya. Nanti dilihat syarat-syarat ini di pengumuman 1. Memenuhi syarat nggak dia? Kalau memang memenuhi syarat silahkan. Gitu ya. Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya jangan. Kan sudah cukup jelas ya syarat-syaratnya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, yang belum absensi agar mengisi absensi, yang belum ini belum mengisi evaluasi kegiatan, jadi kita ada survei evaluasi kegiatan, silakan diisi bit.ly evaluasi kegiatan 014, gitu ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Apabila tidak ada, saya akhiri sesi kami. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Semoga nanti ke depannya untuk sertifikasi PPK PPSPM ini nggak numpuk di akhir ya. Oke, materi akan kita share. Saya share di grup ini juga ya, di chat ini juga ya. Ntar saya share dulu ya materinya ya. Oke, itu paparannya OTW ya. Sedang proses upload Bapak Ibu. Lumayan gede filenya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya taruh juga di bagian Juknis ya. Jadi di web kita ini ada Juknis. Nah, di bagian Juknis ini. Nanti biasanya di panduan lainnya nih akan saya upload di sini ya Bapak Ibu ya.
Jadi untuk materi BIMTEK itu biasanya kita taruh di sini, gitu ya. Kita taruh di Drive ini. Cuma nggak semuanya ya kita taruh ya, karena filenya rata-rata gede-gede, termasuk ininya kan, bitcoin-nya kan ya. Nah, kalau filenya udah terlalu besar, ya itu kita hapus yang lama-lama biasanya, gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu kira-kira pertanyaan selanjutnya? Apabila tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf ini juga hari ini kita juga masih belum fit 100% ya. Tapi kita mengupayakan sebaik mungkin. Harapannya nanti untuk tahun ini tidak ada lagi menumpuk di akhir tahun ya. Seperti saya sampaikan tadi, batas akhirnya adalah 30 Maret 2021. Jadi harapannya sih seminggu 2 minggu ini admin sudah daftarin lah gitu kan ya. Kalau admin kan wajib gitu kan, bisa dipakai kapanpun. Misalnya, oh yang sekarang belum memenuhi syarat nih, memenuhi syaratnya mungkin yang tahun depan. Adminnya bisa daftar sekarang ya Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.